Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cahyo lagi di sini. Hari ini kita akan coba membahas tentang pekerjaan mesin perkakas. Kita lanjutkan materi kita sebelumnya. Ini tolong disimak baik-baik, tolong diperhatikan dengan seksama agar apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian ketika memegang mesin bubut sebenarnya. Dan silakan disimak dengan baik. Kita mulai untuk pelajaran hari ini. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita untuk hari ini. Kita masih lingkupnya di pahat bubut ya, anak-anak. Jadi yang kemarin sudah kita bahas tentang jenis-jenisnya, terus geometrinya, serta penggunaannya. Hari ini kita akan bahas kerusakan-kerusakan yang mungkin bisa terjadi pada pahat bubut akibat dari kesalahan penggunaan, akibat dari penggunaan, atau akibat dari pemasangan yang kurang sesuai. Ya, jadi perlu diperhatikan, pahat bubut itu bisa dikatakan rusak atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya jika terjadi perubahan pada geometri pahatnya. Geometri yang seperti saya terangkan pertemuan sebelumnya, seperti sudutnya, sudut potong, sudut bebas, atau sudut tatal itu berubah, itu dikatakan pahat itu sudah tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Dan dikatakan rusak apabila terjadi potongan kecil, baik kecil maupun besar, atau patah, atau berubah bentuk, bengkok dan sebagainya, itu dikatakan rusak. Jadi akibat dari pemakaian yang tidak sesuai atau pemasangan yang tidak benar. Tentunya hal ini juga akan mengganggu proses dari pekerjaan permesinan. Jadi ketika kita diminta untuk membuat sebuah benda kerja, terus pahatnya terjadi kerusakan atau terjadi hal-hal yang tidak bisa difungsikan lagi pada pahatnya, tentunya akan menghambat dari proses pengerjaan kita. Ya, itu adalah pahat yang ketika dikatakan rusak atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Terus pahat mengalami perubahan geometris, terutama di sudut potong, maka proses pengerjaan tidak maksimal. Seperti yang saya bilang tadi, akan mengganggu proses pengerjaan benda kerja dan mempengaruhi yang pertama seperti kualitas benda kerjanya. Jadi permukaannya dia akan menjadi lebih kasar. Terus kemudian beban motor, jadi beban kerja dari motor penggerak mesin bubutnya itu akan menjadi lebih berat karena pahatnya tumpul. Terus juga akan terjadi panas yang berlebihan akibat gesekan pahat yang tumpul dengan benda kerja. Terus proses pembubutan akan menjadi lebih lama juga dan bisa mengakibatkan kerusakan yang lebih fatal terhadap benda kerja atau mesin. Jadi bisa mempengaruhi benda kerja kalian rusak, mesinnya rusak, atau bahkan operatornya bisa terkena imbasnya dari kerusakan pahat yang sudah mengalami keausan atau mengalami kerusakan itu tadi. Ada beberapa kerusakan yang terjadi pada pahat secara visual. Ini bisa dilihat seperti ini, yang A ini. Yang A ini adalah kerusakan atau sudah tidak dapat digunakan secara maksimal apabila terjadi radius atau penumpulan pada ujung potongnya ini. Jadi kalau ujung potongnya ini sudah tidak lancip lagi atau terjadi penumpulan atau radius, ini harus diasah ulang untuk mendapatkan ujung yang sesuai dengan geometrinya tadi. Ya, apabila terjadi radius, ini sudah tidak bisa digunakan, atau bila digunakan itu tidak bisa maksimal. Terus yang kedua, ada namanya keausan pada bidang bebas muka. Jadi bidang bebas muka ini apabila terjadi keausan seperti ini juga harus dilakukan proses penggerindaan atau pengasahan ulang supaya bisa dikerjakan atau bisa dibuat untuk melakukan proses pembubutan secara maksimal. Ada lagi keausan pada bidang potong, sama build up, keausan pada bidang potong dulu ya. Ini juga sama, ini terjadi karena penggunaan yang menerus. Jadi apabila kita gunakan secara terus menerus, pahat akan mengalami keausan. Ini untuk menghilangkan ini atau untuk mengurangi ini juga harus kita lakukan penggerindaan supaya pahat bisa dilakukan secara
maksimal lagi untuk proses pembubutan. Terus berikutnya ini namanya build up cutting edge. Ini pahatnya tidak masalah, cuma ini ujungnya ini ada lelehan material benda kerja yang menempel pada ujungnya ini. Ini pun juga akan mempengaruhi proses pembubutan. Jadi proses pembubutan yang semula pahatnya ini tajam, dia akan menjadi tumpul karena ada lelehan dari benda kerja yang menempel di ujung potong dari pahat itu tadi. Namanya adalah build up cutting edge. Terus yang berikutnya ini untuk pahat insert ya, pahat sisipan ya. Ini bisa terjadi retakan ini, keretakan pada pahat bubut sisipan atau tip carbide-nya. Ini bisa juga karena beban atau pemakanan yang terlalu tebal. Ini bisa menyebabkan ini keretakan ini. Terus kalau ini sudah retak, apabila kita paksakan, ini akan terjadi ini. Ujung potong pahatnya itu akan pecah. Dan kalau pecah ini harus kita bracing lagi atau kita isi lagi dengan pahat sisipan yang baru. Terus kemudian ada karbit lepas. Ini terjadi akibat proses pemasangan atau pengelasan dari insertnya itu, pahat sisipannya dengan gagangnya atau dengan holdernya itu kurang bagus. Jadi ketika digunakan untuk membubut, ini tipnya ini lepas. Jadi ini tidak disarankan atau tidak diperkenankan untuk digunakan. Jadi harus di bracing ulang atau dilas ulang. Ya, itu untuk materi hari ini. Jadi tentang kerusakan-kerusakan atau keausan yang terjadi pada pahat bubut. Jadi sebisa mungkin dihindari apabila sudah terjadi aus pada pahat bubut, langsung diasah ulang untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, mendapatkan benda kerja yang bagus sesuai dengan arahan dan sesuai dengan gambar kerja yang diinginkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi materi untuk hari ini. Tolong disimak baik-baik. Jadi saya harapkan materi tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa bermanfaat ketika kalian mengerjakan pekerjaan mesin bubut, dan bisa digunakan sebagai acuan untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar dan menghasilkan benda kerja yang bagus sesuai dengan keinginan pasar, keinginan gambar, dan keinginan instruktur ya. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ke saya. Jadi bisa tanya langsung supaya tidak ada hal-hal yang mengganjal ya. Sekali lagi tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.